Mana? Hah? Suruh datang lagi. Anjing Ashabul Kahfi masuk surga gara-gara mencintai orang. 9 binatang masuk surga mencintai wong soleh. Semut Nabi Sulaiman, betul? Burung Nabi Sulaiman, betul? Yang menjaga gua Rasulullah, laba-laba, betul? Merpati Rasulullah, betul? Onta Nabi Soleh, kambing Nabi Ibrahim, Ismail, betul? Sapi Nabi Musa, apa lagi? Gajah Abraha yang tidak mau menghancurkan Ka'bah. Mereka itu masuk surga. Binatang masuk surga, mencintai orang, apalagi manusia. Al-mar'u ma'aman ahab, manusia dikumpulkan beserta orang yang dia cintai. Waqala berkata Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Berkata Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang katanya diragukan ini, diragukan Habib dulu ya, karena jalurnya jalur Ubaidillah juga kan. Ubaidillah ya, tapi ada komentar saat diragukan maksudnya. Masya Allah, aduh, itu hasil tesis apa hasil apa nggak tahu ya. Saya sendiri lebih percaya kepada ahlullah, ahli batin. Ki Hamid Pasuruan datang mobil jalan kepada beliau, Kiai, kenapa supirnya nggak dibawa ke sini? Anu Kiai, itu cuma supir istirahat tidur. Masya Allah, panggil ke sini. Supirnya dipanggil, begitu jatuh, dicium. Kiai, jangan, saya supir, kenapa dicium? Enggak, kamu Habib. Saya bukan Habib, ente Habib. Saya tahu wali daripada ente. Tidak perlu DNA, wali Allah itu. Betul? Tahu ini Habib bukan dari penciuman. Ini supaya masyarakat jangan bimbang. Oh, bimbang bahaya. Akidah negara, ya. Kalau memang pengen tahu kita ini Habib ini palsu tidak, dan kita tidak bisa membedakan karena penciuman kita penciuman kopi begitu. Jadi walaupun bau tai dan dicium begitu, ya sudah. Itu Habib, insya Allah. Ayo kita ke Taman Safari. Kemana? Habib yang asli tidak akan dimakan harimau. Tidak perlu saya. Kita bersama dia, ayo, betul? Di zaman siapa itu? Khalifah dulu. Ada seorang salib. Nah, orang ngaku-ngaku Saifah. Pengikutnya banyak, sehingga raja bingung. Tuan Guru, ada apa? Ini ada perempuan Nabi Saifah, cucu Rasul. Saya sendiri raguin. Oh, gampang. Kita panggil aja. Kamu beneran Ibah? Bener lah. Bapakmu? Bener? Bener. Buat aja. Kalau memang cucu Rasulullah tidak mungkin dimakan macan. Ada kandang macan? Ada. Silakan masukkan ke dalam macan. Kalau dia berani baru Ibah. Kalau nggak berani palsu. Ya, begitu dia mau dimasukin ke dalam macan. Iya, saya bukan. Alhamdulillah. Berarti orang. Oh, pakai DNA mahal. Oh, berikan ke Taman Safari luar dunia. Betul nggak? Nah, ini akidah. Jadi harus dilengkapin. Masyarakat biar jangan ragu, jangan galau. Ahli-ahli Allah mereka mengetahui Habib dan bukan dari apa? Penciuman. Wali Allah datang ke setempat tiba-tiba mencium. Wah, di tengah pasar ada orang soleh ini. Dia masuk ke pasar, bikin deket, bikin wangi, bikin deket, bikin wangi. Wah, kayaknya ada wali Allah di sini. Di pasar kan?
dilihatin ada warung kejauhan, dari sono sumber wangi nih. Bukan berarti itu warung dagang minyak wangi, bukan. Dagangnya biasa aja lah, ya samaran, tahu samaran, nah rempah-rempah tahu. Dilihatin penjaganya emak-emak, dia pegang tasbih kalau nggak ada pembeli datang tasbih didatengin dipaku, pembeli pergi ambil lagi diri lagi. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Ma itu apa tasbih? Anu daripada anggur saya selawat. Aduh pantesan wangi kecium. Di sini alhamdulillah nih. Selawat semua tadi. Kecium enggak? Dia kan kopi. Berkata Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi kitabih dalam kitabnya An-Nasa'ihud Diniyah. Lagi haji di At-Tayyibah subuh. Pada subuh tiap hari minggu pagi. An-Nasa'ihud Diniyah. Kalau hakam balik lagi. Belum hakam ternyata udah lama. Apa kata beliau? Ma'anahu wa hadhihi awsafun yajibu ayyatahalla biha kullu mu'min wa hiya qawluhu qabla hadha biqalidin ayyakuna khashi'an mutawadi'an khaifan wajidan musbiqan min khashyatillahi ta'ala zahidan fid dunya qani'an bil yasir minha munfiqan lil fadil an hajati mimma biyadih nasihat li ibadillah ta'ala musfiqan alaihim rahiman bihim amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar musari'an al khairat mulaziman bil ibadah dadan al khair da'iyan ilal huda dan sumtin wa tu'adatin wa waqarin wa sakinatin hasanal akhlaq wa siyasudri lainal janib. Aduh banyak juga nih. Di antara kewajiban hati yang diterangkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasa'ihud Diniyah, perlu seseorang itu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Mana akhlak yang baik? Ridho dengan pemberian yang sedikit. Ridho dengan pemberian yang sedikit syukur, banyak juga syukur. Lihat kasus orang yang kagak ridho dengan perkara yang sedikit, jadinya bahaya. Contohnya Salabah itu tadinya berjamaah rajin, subuh jamaah, zuhur, asar, maghrib jamaah. Cuman saya setiap beres sholat orang-orang mah Allahumma antas salam, dia mah Allahumma lantas jalan. Ditegur, salah. Iya ya Rasul, kamu gak punya hajat sama Allah? Banyak ya Rasul. Kau gak minta, kau pilih. Saya miskin, di rumah istri lagi nunggu saya. Doain ya Rasul biar kaya ya. Kalau sedikit bisa bersyukur lebih cakep ketimbang banyak kagak bisa bersyukur. Iya pulang. Besoknya sholat lagi, berjamaah lagi, nggak wirid, balik lagi. Kita tuh, kok Allah malantas jalan lagi gimana? Ya Rasul, saya miskin, istri di rumah nunggu, doainnya biar kaya. Salah kan? Aku ini uswatun hasanah. Aku tidak minta kaya sama Allah. Andai kata gunung dimintakan supaya menjadi emas, jadi enggak? Wawadat multiban bi an takuna lahu dhahaban ba'aba. Gunung-gunung merayu kepada musuh
agar mereka semua dijadikan sebongkah emas. Apakah Rasul mau? Pak Rasul kagak mau. Tidak mau. Kita kan berangkat pagi pulang sore untuk mencari sebongkah emas berlian. Oh, kayak kagak pusing iya. Lagi umur 40 kagak usah lembur. Ya, kalau saya berapa umur? 36 ya sudah lembur ya. Yang 40 berapa? Udah lembur. Tadi berapa umur? 54 44. Jangan lembur, banyak duit ini. Alhamdulillah. Pengusaha apa? Pabrik. Usaha apa? Lebih ngepet ya. Apa akhlak yang terpuji di antaranya? Ialah ridho dengan pemberian Allah yang kelihatannya sedikit. Allah tahu orang ini kalau miskin rajin ibadah, orang ini kalau kaya rajin ibadah. Ada orang yang kalau dikasih kaya berhenti ngaji, tadinya rajin ngaji. Begitu riset dari pabrik buka pecel lele, ngaji. Ada enggak? Banyak enggak? Saya ngomong begini karena banyak. Tadinya akibat rajin, sekarang enggak ada. Pecel lele yang susah udah. Bisa kan? Pecel lele. Kalau si gua mendingan nanti ada rolling. Malam ini manakib, besok enggak. Besok manakib, besok enggak. Kalau yang miskin rata-rata ngaji terus. Contoh, rata-rata yang ngaji terus miskin itu biasanya. Yang suka ngaji biasanya pada miskin kan? Duitnya kurang biasanya. Orang kaya bupati mana ada ngaji begini? Tidak ada. Ada enggak? Kalau bupati lurah ngaji begini, maghrib tidak ada. Kenapa? Di rumah udah ada yang ngurusin tanah, sertifikat, bini yang kedua hilang, macam-macam. Betul? Rata-rata yang ngaji begini duitnya pas-pasan. Alhamdulillah. Tuh, coba kalau duit banyak nih 5 miliar di kantong, mungkin lagi di Jerman, lagi di Moskow, nggak tahu kan? Betul nggak? Oh, ini saya tahu ini duitnya pas-pasan ini. Betul nggak? Ya cukup lah kira-kira. Kalau dikasih lebih aja, keren aja, keren. Maka kita beruntung dikasih duit. Apa tadi? Pas-pasan. Ada orang yang kaya sedikit, molek tuh, kok hilang? Anu Kiai buka outlet anyar, saya punya outlet 15, jadi untuk maghrib ini saya nggak bisa karena nunggu laporan susah ini. Mudah-mudahan begini terus ya. Nah akhirnya selama kagak sabar, dia didoakan oleh Rasul, Allahumma zukfa'ul haba. Ya Allah kasih salam rezeki. Doa Rasul pendek manjur. Kalau dikasih modal kambing beranak, wafe, Madinah macet. Oleh apa? Kambing. Ribuan kambingnya. Mungkin banyak yang komplain tai kambing di mana-mana. Akhirnya dalam mindahin kambingnya ke lereng-lereng bukit-bukit di sekitar Madinah. Yang tadinya zuhur berjamaah pulang asar. Tambah banyak asal maghrib berjamaah. Sampai berjamaah kok gak kelihatan. Rasul nanya, kemana Ta'ala? Anu ya Rasul berjamaah sama kambing. Wahai kakak Ta'ala, celaka Ta'ala. Na'udzubillah min. Jadi salah itu bagusnya miskin. Karena jamaah terus dikasih kaya. Betul? Ini baru pengen miskin dan kaya. Pengen kaya. Kalau kasih kaya kayaknya bisa ngejibol gitu. Duit banyak bisa ngaji pereda. Jarang yang kaya ngaji. Orang kaya yang betul ngaji jarang. Sejuta satu atau berapa? 1.000 satu orang anak. Di sini yang kaya di rumah ada 1 miliar, jarang. Ada berapa? Ada 1 miliar. Tuh kan nggak ada.
Ada semiliar aja, nggak ngaji kayaknya. Miskin ini hadiah dari Allah. Ada dua hadiah yang orang mungkin jarang mau terima. Kita dikasih hadiah jangankan dari Allah, dari Pak Jokowi aja dikasih sepeda, mau nggak? Coba sebutkan nama-nama ikan. Koin, iya betul. Saya nggak bisa kirim ke Pak Jokowi. Dikasih sepeda oleh Pak Jokowi, senang nggak? Senang. Dikasih duit 1 juta sama Pak Lurah Haji Guna, senang nggak? Senang. Ini yang masih hadiah Allah. 2 lagi, senang nggak? Senang nggak? Coba saya pengen lihat, senang nggak, pengen tahu. Ada 2 hadiah dari Allah yang kadang-kadang orang mungkin kagak terima. Mana? 1 kematian. Mau nggak mati duluan? Mau nggak? Hah? Mau nggak? Sebenarnya mati itu maupun mungkin rohatun. Kematian orang itu istirahat. Yang tadinya bulan Ramadan puasa, datang Ramadan lagi puasa nggak? Udah mati. Tinggal amal pahala. Yang penting dia selamat dikubur. Yang tadinya sholat, udah tinggal sholat enggak? Enggak. Tadinya berusaha nyari duit untuk anak bini, begitu mati wajib enggak? Kagak wajib, istirahat. Hadiah dari Allah. Cuma kan mau enggak duluan? Yang kedua hadiah dari Allah itu kefakiran. Mau pakai? Mau enggak? Hei, Bu, hadiah dari Allah. Ini gede fakir. Kenapa? Di akhirat perbedaan hisab antara yang fakir dengan yang kaya jauh, bisa 500 tahun. Yang miskin sudah di surga, yang kaya Haji Heru, Haji Dahlan masih hisab. CRP-nya, Eropanya, apalagi? Ikan koinnya, arwananya. Berat semua. Kagak bisa. Ada amalannya supaya kagak bisa. Di antaranya ialah sholat awal waktu berjamaah. Orang yang sholat awal waktu berjamaah Allah kasih 5 keramat. 1, hidupnya agak belangsa. Yang kedua, dihilangin siksa kubur. Yang ketiga, catatan amal sebelah kanan. Masuk surga tanpa hisab. Ada kan? Kemudian melewati sirat laksana bilang. Itu seperti itu amalannya supaya tidak dihisab. Itu penting. Orang mukmin menghiasi diri dengan apa tadi? Bersyukur dengan perkara yang sedikit. Ayakuna khasyi'an, kudu khusyuk. Apa khusyuk? Khusyuk kebagi 2, ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Khusyuk zahir, Allahu Akbar. Buka ayam di depan. Buka ayam di depan. Anget. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing datang. Masih busuk zahirnya. Nah itu udah gak busuk. Paham kan? Allahu Akbar. Nyamuk 3 gigit di sini. Gatal enggak? Gatal enggak? Kira-kira digaruk enggak? Kalau di tangan busuk. Tapi kalau agak busuk. Kita baru bisa busuk zahir. Terkadang jauh agak busuk kan? Allahu Akbar. Kutu lagi berantem.
pegel. Batal kesannya. Batal 3 kali, 2 tidak. Batal lagi sholat 1, batal nggak? Batal 3 kali, 1, 2, 3, batal. Berturut-turut. Ada khusyuk batin itu tidak mudah kecuali orang yang dimudahkan oleh Gusti Allah. Untuk menggapai khusyuk batin, para ulama memberikan eksperimen. Apa itu eksperimen? Uji coba. Beliau mencari khusyuk di tempat sepi. Barangkali di pinggir pantai mah khusyuk, kagak khusyuk juga. Barangkali kalau sholat di atas pohon kelapa khusyuk boro-boro, kena angin jatuh lagi. Akhirnya ada ulama namanya Syekh Faruk Al-Qurhi. Beliau melakukan eksperimen merutinkan duha. Begitu rutin duha kira-kira 40 hari, ibadah jadi enak ya. Baca Quran enak, sholat enak, barokah duha. Pengen khusyuk, hasil eksperimen Syekh Faruk Al-Qurhi rutinakan duha. Duha rutin kira-kira 40 sampai setahun, insya Allah dikasih keenakan dalam ibadah. Kata beliau dalam kitab apa itu Nasohul Ibadah, aku mencari 5 perkara, aku temukan dalam 5 perkara. Aku mencari kehusuan dalam ibadah malam, ternyata aku temukan dalam rutin melaksanakan salat sunat duha. Pengen khusyuk? Pengen? Tadi salat khusyuk enggak? Enggak kan? Allahu Akbar. Kira-kira menu malam Senin apa ya? Oh, biasanya ayam geprek nih, enggak khusyuk. Apa nih? Bisa? Ya, belum kuat kan? Oh. Mutawati'an, hendaklah orang mukmin itu menghiasi dirinya dengan sifat tawadu. Tawadu iki andap asor. Bahasa Indonesianya rendah hati-hati, bukan rendah diri, rendah hati. Caranya supaya bisa tawadu, melihat siapapun yakinkan bahwa orang yang di depan kita lebih mulia. Saya melihat Pak Ustaz, yakin lebih mulia beliau daripada saya. Kenapa? 33. Saya 45 atau 44 tahun 78. Berarti 45 ya? 45 ya? 45. Berarti umur saya lebih banyak dari Pak Ustaz. Berarti dosa saya lebih banyak ketimbang Pak Ustaz. Betul? Pak Ustaz 33. Pak Haji Heru 44. Muliaan siapa? Kenapa muliaan beliau? Umurnya lebih tua. Berarti ibadahnya banyak. Bukan istrinya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Oh, Pak Haji Heru sama Pak Agus muliaan siapa? Kenapa? Dosnya lebih dikit. Aku juga enak aja. Tahu dari mana itu? Dosanya lebih dikit. Pokoknya lebih mudah dulu. Berarti dosanya lebih dikit. Ini main dosanya lebih dikit. Emang yang dosanya? Pak Agus sama Pak siapa ini? Pak ini mulia siapa? Kenapa? Jangan itu dulu jawabannya. Jangan lain ke yang anaknya. Masya Allah. Lihat anak-anak lagi tidur. Masya Allah. Mulia anak-anak. Wali. Anak wali. Kekasih Allah. Kenapa? Wali itu sifatnya la haufun alaihim walahum. Kagak punya sedih, kagak punya nelongso. Betul? Anak-anak sedih kagak? Kagak nih apa? Punya rasa takut enggak? Anak-anak punya rasa takut enggak? Naik ke loteng, juga ada apa namanya? Panggil-panggil, takut enggak? Yang takut siapa? Bapak. Betul? Lah, maupun ada hiburan wali. Makanya sering ada orang ngelukis bawa anak-anak.
yang dilihat, bukan yang ngebisnya. Tawadu itu begitu jalannya. Selalu melihat orang yang di depan kita, yakini itu lebih mulia. Bukan sekedar ucapan, yakini sampai hati yang paling mutawadian, iman, punya rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan berarti sholat nangis, khutbah nangis. Takut kepada Allah itu selektif dalam berbagai urusan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Kapit? Ini ada pisang banyak. Pak Kapit punya kebun orang Kiai. Jangan. Nah itu selektif berarti. Datang orang dari rumahan bawa mangga. Ini kan buat mangga nih kan? Betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Parti? Saidin. Itu tuh Sadi. Ada apa Pak Sadi? Pak Kiai, ini saya bawa mangga depan rumah banyak banget. Mangganya di depan got apa di dalam got? Kiai, sepertinya di depan got. Wah, itu milik bersama. Saya bukan penghuni BCR. Paham? Ya, saya terima. Biasanya saya terima. Saya jalannya dulu perumahan nih. Saya terima 2 kilo. Kemudian yang bawa mangga pulang saya buang ke emang. Buang. Kenapa? Harus selektif. Harus apa? Selektif makanan itu. Kalau kita menjaga apa yang diharapkan Allah, nanti kita akan dijaga oleh Gusti Allah. Ini saya mau nanya, ini pohon mangga di luar apa dalam got nih? Dalam got. Tapi dimakan ya? Dimakan nggak? Dimakan. Pantasan ibadah kagak husu-husu ya. Ini milik siapa kira-kira? Developer sudah memberikan SK belum? Silakan halal, belum? Coba besok datang rame-rame perwakilan RT datang ke developer, bapak developer, ini gimana? Pasos mau ditanami pisang, kita makan hasilnya gimana? Halal nggak? Nanti dulu saya minta komisi. Umpama itu ya, itu termasuk kategori takut kepada Allah. Ya, jadi bukan nangis, bukan mimiknya murah durja, bukan. Bisa jadi mimiknya biasa, guyon dan lain sebagainya, tapi dalam urusan ada orang ngasih selektif. Kan sekarang musiknya ini kan anggota dewan, betul? Kalau sudah jadi agak masalah, mungkin dia syukuran. Kalau belum kan bisa kategori sombong. Kalau belum, biswa. Dan datang orang, tebel banget nih, tebel. Begitu pulang, Pak Kiai, tadi Kiai tahu nggak yang beres nanti ban ngangkrok? Oh iya, siapa itu? Itu mobilnya ada Kiai, fraksi Golkar. Waduh, fraksi Golkar nih, udah tebel lagi, 1 juta lumayan. Coba kalau saya nggak dikasih tahu halal itu, dikasih tahu sih, nggak tahu, orang bisa tahu lagi. Nah akhirnya kan anget, yang dari tinggi jadi anget, ya udah disebar aja, maaf ke siapa aja tersebar, ya begitu, sebar, masya Allah. Ngaji LKDKM ada lagi ngasih salam. Orang yang kemarin waktu anak hibah ngasih lagi. Begitu beres LKDKM, saya baca selawat tarian. Habib Ahmad kan ikut. Kiai, tadi siapa ngasih amplop? Habib lihat ya? Iya. Bagi dong Kiai, subhanallah. Duit anget.
Gak apa-apa Kiai, buat bayar kontrakan. Ya sudah, bagi dua ya. Saya kira 1 juta. Begitu dibuka, gopeng. Udah buat hidup semua. Udah tuh, buat bayar kontrakan. Jangan dimakan amplopnya. Alhamdulillah. Jadi itu seperti itu. Nah, anggota dewan jangan kasih duit ke saya kalau kecil. Nah, betul. Jangan ngasih ke saya kalau kecil. Aku yang gede kan bisa beli semen, ngecor jalan. Betul lah. Nah, kalau urusan dimakan, saya lebih senang hasil nasi begini, walaupun dibilang kecil ya gede di sini teh. Dibilang gede ya masih ada yang lebih gede, harusnya begitu. Alhamdulillah. Apa nih? Ajan. Di sini belum komat belum? Ya, nanti ajan komat langsung. Tawadu khoifan takut kepada wajilan. Merasa takut sama khoifan takut, wajilan takut, musyrikon welas asih. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tidak hanya welas asih kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah welas asih. Mana contohnya? Janganlah kalian kencing di lubang-lubang. Betul? Kenapa? Karena di lubang itu takut ada makhluk yang lemah. Contohnya semut. Semut lagi kebesaran di situ, lagi terima tamu prasmanan, ada tsunami, Pak Heru kencing. Kira-kira semut ngambek enggak? Ngambek. Dilarang. Atau ada makhluk yang kasar, ular, Pak Heru kencing. Wah, ada teman gua nih, salah amanah dipatuk, bahaya enggak? Bahaya. Atau makhluk yang lembut, jin. Apa? Jin. Ada orang kencing sembarangan, lubang ini dikencing, dia diculik oleh bangsa jin. Naudzubillah, itu Rasulullah sayangnya kepada sesama makhluk Allah, itu kepada semut, apalagi kepada makhluk nyembelih ayam. Betul? Kata Rasul apa? Bila mana engkau menyembelih, pertajamlah pisaumu, jangan pisau yang betul. Supaya apa? Mempercepat kematian si ayam, si kambing, si sapi. Penting sebelum menyembelih diapain dulu? Biasa dibuktikan dengan perasaan tajam gak kira-kira? Kan ada tuh di YouTube yang bukan dagang golok, betul? Halo guys, ini golok terbuat dari sperma daripada perinopan. Nah, begitu. Ini bagus sekali, baja asli, lihat guys. Oh, murah, mahal hanya 5 juta. Dipertajam. Sayangnya Rasulullah kepada binatang. Musyrikon. Satu waktu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucu beliau. Cucu beliau siapa? Hasan Husain. Dicium bibirnya Hasan, dicium tenggorokannya Husain. Ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Ya Rasulullah, cucu dicium ya. Saya punya anak laki-laki 10, enggak ada yang saya ciumi. Saya anggapin baik. Apa kata Rasul? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang tidak akan disayang. Ya, bocah kemana-mana main, dibeliin yang namanya apa itu? Mainan. Pokoknya umur bocah 1 sampai 7 tahun raja. Apa? Raja. Bahkan kasih amanat. Nah,
itu ngomong apa? Pokoknya abad itu jangan ganggu, betul kan? Betul? Ini tidak. Kalau abad itu kamu pengen jajan, bangunin abah. Masya Allah. Kenapa? Jajan anak itu sedekah sopan. Jangan sampai anak dikerangkeng. Jangan jajan di jalan yang kotor. Ada debu banyak, tuh bakso tusuk kotor, cilok kotor, somai kotor. Anak kita disuruh jangan jajan. Tukang somai punya anak, punya binti, betul? Kalau anak kita nggak jajan, gimana? Bagus dagang cilok cendol, bakso tusuk daripada jadi begal. Siapa yang salah? Kita sendiri mengkerangkeng anak, jangan jajan sembarangan katanya. Apalagi yang punya itu tuh yayasan dilarang jajan di luar, harus di kantin. Masya Allah, kasihan tuh tukang bakso tusuk di pintu gerbang kagak laku, betul nggak? Kasihan. Nih kasihan es melek lagi. Jajan, sedekah sopan, sedekah sopan, jajan itu sedekah sopan. Oh sian musbikon min khasyatillah zahidan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu